Saudara, seorang jurnalis media online ditemukan tewas di pinggir jalan di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Tas dan ponselnya hilang, sementara sepeda motornya tergeletak tidak jauh dari lokasi yang ditemukan. Apa yang terjadi pada korban? Saksikan Berkas Buser, keadilan buat Juwita selengkapnya. Temuan mengagetkan, seorang perempuan muda terbujur kaku di tepi jalan di kawasan Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 22 Maret lalu, menyebabkan warga bertanya-tanya, siapa dia dan apa yang menyebabkan ia sampai menemui ajalnya. Jasad perempuan muda itu masih berpakaian lengkap dan di dekatnya, sebuah sepeda motor tersuruk ke semak-semak. Sempat ada dugaan ini kasus kecelakaan tunggal. Ini platnya Plehari Bang lah. LCS Nah, kayaknya korban tabrak lari TMD korban nah. Usia kurang lebih 25 tahun, perempuan yang kelamin. Karena jasad kaku itu masih sempurna, berpakaian lengkap dan tidak kurang apapun, plus adanya barang bukti berupa motor yang tergeletak dekat korban, aparat cepat mengidentifikasinya. Ia adalah Juwita, seorang jurnalis media online lokal yang bertugas di Kota Banjarbaru. Keluarga Juwita yang mendapati kenyataan pahit ini mengisahkan bagaimana mereka melihat kejanggalan saat memastikan jasad Juwita di rumah sakit. Mereka akhirnya berinisiatif minta ke pihak kepolisian supaya korban diotopsi. Kami tuh menemui di kamar jenazah rumah sakit Udama. Setelah kami melihat ya almarhum tidak ada luka atau lecet di bagian badan, kaki, tangan. Di situ barang-barang almarhum itu hilang, kayak handphone, tas. Ya menurut kami ya merasa janggal aja kalau itu sebuah kejadian laka meninggal. Nah, kami melapor ke pihak kepolisian kalau kami memang merasa janggal dan menurut kami ininya bukan kecelakaan tunggal. Kalau dari pihak Polres itu menyarankan dilakukan otopsi, berembuklah kami pihak keluarga itu. Ya setelah itu kami menyetujui untuk diotopsi. Temuan satu barang bukti berupa laptop korban melacak jejak kasus ini. Dan ini mengarah pada seorang pria yang dekat dengan korban dan diketahui keluarga korban sebagai seorang prajurit TNI AL. Sekitar jam 9 malam setelah kejadian itu, kita masih menghubungi dan melihatkan bahwa almarhum sudah nggak ada, masih kabar. Namun setelah selesai otopsi itu, kakaknya almarhum, kakak ipar Ulun, membuka sebuah laptop dan terdapat di situ ada laptop almarhum kan yang isinya WhatsApp web. Nah, terus si pelaku ini mengarahkan almarhum itu untuk menemui sebuah mobil. Jadi sedikit ada rasa curiga loh, kenapa setelah si pelaku ini mengarahkan kepada almarhum, setelah itu almarhum tidak ada kabar dan sekitar jam 3:30 kami dikabari bahwa almarhum wafat dunia. Hasil lidik awal pihak Denpom Lanal, curigaan keluarga korban. Ini benar terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan. Berapa lama bertugas terduga pelaku, Pak? Itu diperkirakan tugas apa di angkatan lautnya? Iya. Ya udah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun lah, kurang lebih 4 tahun. Pelaku diamankan Polisi Militer Angkatan Laut Balikpapan. Masih didalami motif dari kasus dugaan pembunuhan ini. Kematian Juwita menyedot perhatian publik. Polisi berhati-hati dan belum banyak mengungkap apa yang menjadi temuannya, meski otopsi sudah dilakukan. Dan korban saat ini sudah diotopsi. Perkara ini ditangani oleh Polres Banjarbaru, di-backup oleh Direktorat Krimum Polda Kalsel. Oke, untuk saat ini adakah hasil visum sendiri atau bagaimana Jenderal yang dilaporkan? Ada, hasil visumnya sudah ada untuk saat ini. Dalam suasana duka di mana tetangga datang menyampaikan belasungkawa, keluarga Juwita berharap aparat kepolisian maupun pihak TNI AL bisa membantu mengungkap kejadian yang sesungguhnya.
dibuka selebar-lebarnya sampai tuntas. Kalau harapan ulun dan keluarga. Kalau dari penyelidikan kita belum, karena kita akan berkoordinasi dengan Pom AL. Kalau untuk yang kemarin berita-berita ya bukan dari kepolisian. Makanya rencana kita akan gelar bersama. Pomal Balikpapan menyerahkan kelanjutan pengungkapan kasus ini ke Pomal Banjarmasin. Terduga pelaku pembunuhan juga sudah dipindahkan ke markas Pomal Banjarmasin. Dari penyelidikan ini udah naik ke tingkat penyidikan. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Pimpinan kita tetap bahwa yang bersangkutan instruksinya adalah dihukum yang seberat-beratnya. Kemajuan meski pelan mulai terlihat di kasus. Mengapresiasi dari penyidik bahwa itu yang utama dituduhkan, yang setidaknya ini menjadikan bersama bahwa itu bentuk profesional dan bentuk transparansi dalam proses penyidikan seperti itu. Keluarga korban sudah melihat bukti-bukti bahwa ini memang pembunuhan? Ya, yang jelas ada 2 bukti permulaan itu kalau menurut kami sih selaku kuasa dan juga keluarga korban sudah terpenuhi seperti itu. Dan yang paling kuat adalah adanya pengakuan dari pelaku. Motif pembunuhan belum juga disebutkan. Barang bukti serta hasil penyidikan dari kepolisian juga telah diserahkan ke Pomal Banjarmasin. Sudah sepekan sejak berpulangnya Juwita, seorang jurnalis muda dari media online, usai dibunuh oleh Jumran, seorang prajurit TNI berpangkat klasi 1, nyatanya masih meninggalkan banyak pertanyaan. Bahkan hasil visum korban pun belum diumumkan ke publik. Sebenarnya paling penting terhadap perkara ini hasil otopsi. Nah, mungkin nggak tahu apakah sudah sampai ke rekan-rekan media hasil otopsi itu atau belum? Belum. Seharusnya ini dibuka. Belum ada. Hasil otopsi itu seperti apa harus dibuka? Tak puas, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Keadilan untuk Juwita menggelar aksi di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum minta kasus ini ditangani secara serius. Sebulan kemudian, sejumlah jurnalis dan mahasiswa baru kembali menggelar aksi di Tugu 0 km, Kota Banjarbaru, Kamis sore 4 April 2024. Mereka menuntut keadilan untuk korban yang tewas dibunuh oleh anggota TNI AL Jumran yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur. Juwita diduga tak hanya dibunuh, namun juga diruda paksa oleh Jumran. Para demonstran mendesak kasus ini diusut tuntas dan transparan serta menuntut pelaku diadili seberat-beratnya. Kasus yang mulai bergeser tak hanya pembunuhan, namun disertai perkosaan itu ternyata bukan yang pertama. Oleh keluarga korban dikisahkan bahwa Juwita dijebak oleh Jumran secara keji dan licik beberapa bulan sebelum peristiwa pembunuhan ini terjadi, tepatnya Desember 2024. Olehnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu untuk membukakan kamar. Namun setelah sampai di hotel tersebut, korban dipaksa untuk masuk dalam, lehernya dipiting, kemudian dipaksa untuk berhubungan badan. Berarti statusnya ini bukan kekasih, Pak ya? Awalnya bukan. Setelah dari perbuatan yang awalnya dia melakukan pemerkosaan tersebut, kemudian pihak keluarga memanggil terdakwa ini. Setelah itu terdakwa datang dan dia menyampaikan bahwa dia bersedia bertanggung jawab. Nah, dari janji-janji menikahi inilah akhirnya si korban terbujuk sehingga menganggap karena sudah ada tanggal yang ditetapkan untuk pernikahan, kemudian menganggap hubungan itu adalah sebagai kekasih. Upaya Juwita dan dijawab dengan aksi picik Jumran, menghilangkan nyawa Juwita dan diduga mengulangi perbuatan bejatnya kembali. Pada saat kejadian, fakta terbaru yang kami dapatkan berdasarkan keterangan dari dokter forensik yang disampaikan kepada keluarga korban, ditemukan kelamin kemerahan, selaput darah yang merah, terus kemudian ada cairan putih. Nah, itu positif cairan mani. Di mulut rahim ada luka lecet, memar sampai ke mulut rahim bagian dalam. Apakah ini satu orang atau lebih, dari pihak kami pun sudah meminta kepada Pomal untuk dilakukan tes DNA terhadap cairan tersebut. Ya kan, cairan tersebut milik siapa? Apakah benar hanya milik Jumran seorang atau ada pihak lain? Kuasa hukum juga akan minta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proses selanjutnya. Jumran memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi apakah keadilan yang seadil-adilnya bisa ditegakkan? Rekonstruksi kasus pembunuhan Juwita, jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akhirnya digelar Sabtu siang 5 April 2025. Tersangka pembunuh Jumran yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dihadirkan.
Dalam rekonstruksi, Jumran sempat membawa Juwita ke mobilnya dan minta Juwita meninggalkan sepeda motornya di sebuah swalayan. Di sebuah tempat sepi, Jumran kemudian menghabisi nyawa Juwita di dalam mobil dengan cara memiting dan mencekik Juwita hingga kehabisan nafas. Dalam rekonstruksi pula terungkap, Jumran terlihat berusaha menghilangkan jejak dengan mengenakan sarung tangan hingga membasuh bekas sidik jarinya di bagian stang sepeda motor dan juga helm menggunakan air. Jumran juga menghancurkan ponsel korban di lokasi kejadian. Kasus kematian Juwita pada 22 Maret lalu memang sengaja dirancang oleh Jumran seolah-olah ini adalah kecelakaan tunggal. Jumran, nyesal Jumran? Jumran ada nyesal nggak? Namun dari rekonstruksi yang berjalan 33 adegan ini yang mengherankan, masih banyak peristiwa penting yang tertinggal mengungkap fakta yang ada. Sepakat kita poinnya adalah ini merupakan pembunuhan berencana. Sehingga pesan korban pun dan kawan-kawan aliansi jurnalis kan ini harus dihukum mati. Dimaksimalkan itu yang kita kawal bersama. Yang kedua adalah berkaitan dengan memang ada beberapa adegan. Jadi ini mungkin ketahuan dari kawan-kawan semua juga. Dalam adegan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Ya diantaranya adalah adanya kekerasan seksual itu tidak muncul seperti itu. Lalu juga ya ada beberapa yang lain lah. Nanti kami ungkap lebih dalam hal itu karena nanti kami ingin diskusi dengan penyidik kenapa itu dihilangkan. Kami mendorong kepada penyidik agar secepatnya untuk melakukan proses tes DNA terhadap cairan yang ada kemarin yang kami sampaikan itu. Itu dites kelihatan. Lalu nanti dikolaborasikan juga dengan handphone dari tersangka itu kan setelah melakukan pulang, handphonenya ada di dia di Balikpapan pada saat itu. Kenapa itu dijadikan alat bukti? Kalau datanya hilang, dibuka bisa dengan forensik digital data pengembalian data. Usai rekonstruksi, keluarga kuasa hukum penuhi panggilan Pom TNI AL Banjarmasin untuk memberikan keterangan atas kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI AL itu. Kakak korban menjawab 31 pertanyaan penyidik terkait kronologi hingga korban ditemukan tewas. Pihak keluarga berharap Jumran dapat dihukum mati karena pelaku menghabisi nyawa Juwita dengan terencana. Dari hasil penyelidikan pihak Pomal, motif Jumran menghabisi nyawa Juwita karena hendak lari dari tanggung jawab. Motifnya adalah tidak mau menikahi. Motifnya tidak mau menikahi. Kemarin rekonstruksi 33 adegan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Terkait ruda paksa, apakah ada terjadi ruda paksa atau tidak, kami tidak membuat reka adegannya karena nanti akan kita buktikan di persidangan berdasarkan alat bukti. Tapi karena kita lebih menuju ke proses terjadinya pembunuhan, karena itu yang tertinggi. Selain dijatuhi sanksi pencopotan jabatan dari TNI Angkatan Laut, tersangka juga disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun, pihak kuasa hukum korban masih mempertanyakan sosial yang bisa jadi mengubah konstelasi hukum atas kasus pembunuhan ini. Berkaitan dengan tempus kejadiannya itu tidak memungkinkan, kalaupun hal tersebut dilakukan seorang diri. Mereka juga minta kasus ini ditelusuri lebih detail, mulai dari bukti-bukti tayangan CCTV secara lengkap, juga bukti yang bisa didapat dari ponsel pelaku, tracking atas siapa-siapa saja yang berkomunikasi dan membantu pelaku sebelum dan sesudah pembunuhan itu terjadi. Rekan-rekan kerja Juwita mengenang korban sebagai pribadi yang aktif dan supel. Dikenal tak terlalu terbuka masalah pribadi, namun Juwita sempat bercerita kesulitannya berhubungan dengan Jumran. Menurut pengakuannya Juwita ya, dia itu harus melaporkan setiap kegiatan dia sehari-hari. Kayak misalnya dia mau liputan kemana, kegiatannya apa, sama siapa, itu harus melaporkan ke Jumran. Nah terus pernah juga dia nge-gym karena kan memang dia merasa badannya sudah agak besar nih, jadi dia nge-gym. Terus marah nih si cowoknya nih karena dipikirnya tuh banyak cowok tuh apa segala macam. Padahal kalau Juwita tuh nge-gym dia cari pasti yang syariah. Kan setiap kegiatan dia harus ngabari nih. Kalau tidak ngabari gimana, Mbak? Marah sih, yang saya tahu sih dia marah. Kalau dari pengakuan Juwita tuh memang pemarah Bang orangnya. Temperamen gitu ya? Iya, temperamen. Dia suka memaksakan kehendak dia sendiri. Dari keluarga korban juga meluncur pengakuan bahwa hubungan antara Juwita dan Jumran sebenarnya karena keterpaksaan belaka. Juwita mengenal Jumran di sebuah acara TNI di lapangan Murjani Banjarbaru di tahun 2024. Jumran menghubungi Juwita setelah itu melalui media sosial. Lalu terjadilah sesuatu yang sebabkan masa depan Juwita runtuh.
Dengan diam-diam, Juwita sempat merekam kejadian usai Jumran melecehkannya. Setelah aku menemukan sesuatu di handphone Ade di tanggal 26 itu, aku panggil si J itu datang ke rumah. Bukan aku yang manggil, si dia ini yang inisiatif datang ke rumah untuk mengklarifikasi. Orang tuanya datang itu di tanggal 5 Februari. Jadi untuk tanggal pernikahan itu pihak keluarga si J ini yang nentuin sudah. Tapi ibarat jatuh tertimpa tangan. Pernikahan, namun pembunuhan yang ia terima. Kami dari pihak keluarga besar mengharapkan hukuman yang setimpal dengan perlakuannya itu ya hukuman mati. Kakak ipar korban mengenang momen bahagia terakhir bersama sang adik tersayang.